mic-nya naikin aja. Ya udah Di naik belakang lu aja. aman kok. Banyak ngobrolnya. Ya santai lah. Banyakan ngobrolnya sih di dalam. Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Jadi ceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Udah gitu aja kan. Apa yang mau ditanya? Artinya saat disesalin nggak sih, artinya kita niat bagi menolong tapi ternyata harus malah berurusannya seperti ini? Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki, Niki, Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya. Semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada Dokter, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan. Bang Fahmi Mau mungkin nanya apa? saksi sebagai laporan dari siapa dan atas kasus siapa? Tanya penyidik laporan dari siapa. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir, kita buktikan. Ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah. Tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan ini tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Seperti itu. Ini selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masing-masing atau? Tidak, beda-beda. Ganti-gantian. Jadi yang di BAP dulu tuh saya, Selesai dari kedua saya sudah selesai, Dokter Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Oh gitu. Ada yang mau ditanya, ini ada Dokter mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal-hal terkait dengan Review. review itu silakan. Mungkin bisa dijelasin Dokter awal mulanya iya. Jadi tadi Doktif menyampaikan bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap. Tadi bawa barang bukti juga ya, Dok? Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu semua berdasarkan data. Itu aja. Kalau Kak Niki sendiri tadi menyampaikan apa mungkin Kak? Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau dari Dokter Oki kalau mungkin? saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai brand ambassador-nya. Bolak-balik aja pertanyaan sama aja sebetulnya. Lagi Ada bosan yang kan mau ditanya, nungguin cuman begini apa ini doang. yang mau ditanya? Mungkin selanjutnya masih adakah pemeriksaan untuk Kak Ya Niki kalau sendiri? selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan. Jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi itu biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, ini sekitar 28. 28. Doktif juga ada Sekitar 32, ini lawyernya juga di belakang. Ini semuanya ini adalah tim dalam persoalan ini. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain gitu ada pesan nggak sih untuk yang Melaporkan kejadian ini gitu kan? Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin malu. Iya, iya, iya. Kurang lebih begitulah ya. Tapi kan di shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja, nggak shock lah. Ngapain dia shock? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa dekat? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau dekat. Tapi Kalau- maunya nge-review. Kalau nggak sih laporannya, laporan pemerasan nih dari pihak kami.
Siapa dari yang pihak diperas? asisten gitu. Siapa? Pelapor Pelapor merasa nggak Dia diperas. ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi gini, Ngomong. supaya Jangan kata dokter ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di Ya. dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi. Oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endus ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tengah waktu 1 tahun dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi perame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang-datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus ini, kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana dong? Ada unsur seperti itu. Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi kan ini kecewa kalau sudah meminjamkan uang tapi dia nanti begitu. Kak, maksudnya dengan adanya yang endorse kayak gini kecewa nggak sih Kak? Kalau ujung-ujungnya malah digigit balik gitu istilahnya. Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Kak, berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada mau lanjutannya melaporkan pencemaran nama Ya, baik? gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasanya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik kan ya? Ya. Biarkan aja dulu, biarin aja dulu prosesnya ini berjalan, ya kan, biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview, Mereview. ya. Tetap. Karena Doktif adalah Tuh. sekali lagi. Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Teh ya. Rocky ya Dok ya. Kita kan baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif dengan kata panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif itu baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti kalau masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif ya nggak takut, selama Doktif benar kenapa Doktif harus takut? Doktif akan mundur. Gitu. Ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana apakah mungkin akan mundur untuk mereview. Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat lawyer Doktif bicara. Silakan Bang bicara. Terima kasih. Terkait dengan hak mereview ya. Udah lama. Ya lanjut Pak. Ya, oke, terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi. Berulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, itu masyarakat pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang seperti itu. Iya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain.
Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya dok. Ya, oke? Udah? Baik. Sudah? Ami terkait yang beredar viral 15 miliar itu gimana sih? Tanyain sama yang bikin Nah, gosip. itu gimana nih? Lu tanyain. Ami gimana Ami? Dia tanyain aja. Sempet kaget gak Gua sih? aja nggak tahu. Lu tanyain lah sama yang bikin itu berita. Gue soalnya yang digosipin aja nggak tahu. Doktif mau tanya dong, ini kan Doktif juga pernah bilang kalau misalkan review skincare ini nggak akan berhenti gitu. Tapi ada nggak sih unsur-unsur iri atau kayak iri terhadap penjual skincare lain yang lebih sukses, sementara Doktif sendiri yang jualan skincare tuh kayak ngerasa ada rasa iri atau itu ada nggak sih? Kan di sini kita nggak pernah tahu isi hati seseorang ya, gitu. Tapi nanti waktu akan membuktikan siapa dok. Hanya itu aja. Ya nanti kalian semua akan melihat kok dengan berjalannya waktu seperti apa. Apakah Doktif ingin menjatuhkan usaha orang atau Doktif berbicara apa adanya berdasarkan hasil lab. Itu aja dok. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Sudah. Bang, setelah ini untuk perkembangannya Setelah ini saya pulang. lagi lanjutan ada lagi Agenda setelah ini saya pulang. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame semua. Ya. Biar tidak simpang siur beritanya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke? Bang, tambahan kemarin kan Mail juga diperiksa. Alhamdulillah Mail sekarang Tidur. santai dia. Tidak ada apa-apa. Mungkin terkait sama juga. Nah, semuanya Pelapornya jadi saksi. Semua jadi saksi. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan. Kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita udah sampaikan semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ada tambahan nih, Doktif. Siap-siap ya, nanti di minggu depan Doktif akan kembali melaporkannya, bukan Doktif doyan ya, enggak. Jadi hobi. Gimana? Bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara Doktif daripada ngelabrak, daripada ngelabrak, pilih mana? Pilih ngelabrak. ayo. Silakan datang ya. Pulang dari jam 4 ini, ketemuin semua. Jadi Doktif Kapan, juga Dok? Biar- akan- biar minggu depan kumpul insya ini, Allah ya, Doktif teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti minggu depan. Ya. Minggu depan tanggal berapa dok? Ini Tanggal berapa dok? Insya Allah nanti tunggu aja. Dokter nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Berapa sih kalian dibayar? Astagfirullahaladzim. Masih dokter yang Dan saya ikhlas lah ya. atau Gak ada embel-embel. Pokoknya profesinya dokter aja. Gitu. Yang berasa siap-siap aja. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap aja. yang melapor sekarang dok kan Ada aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Ya tungguin aja ya. laporkan penyebaran nama baik yang seperti apa dok? Udah aja nanti lagi lapor ya. Kan nanti kan kasihan polisi juga manusia tahu harus tidur. Biar istirahat ya, mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Ini dokter kok bolak-balik kok lapor. Emang iya kan buktinya semua lengkap. Ya, Doktif bukan main ngelabrak ya, Doktif nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Doktif melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata, data yang semua terpampang dengan jelas. Oke. Ini soal Bang Ras. Berapa deh? Ada kalian Berantem sama Bang Ras. Kemarin Bang Fahmi juga bisa komentar. Tanda banyak kali kita Bang Ras tadi berantem sama Bang Hotman di pengadilan. berantem di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kasusnya Ikliman. Ya. Kita. Harusnya Kejaksaan Agung ya Bang ya, Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan dari Bang Hotman sama Pura-Pura Ninja sangat amat ricu. Harusnya diberi sanksi agar ada pengacara neka iya, agar Rasma dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Harusnya seperti itu kan, nggak boleh sampai ada yang naik ke meja teriak depan hakim jaksa, itu kan harusnya nggak boleh. Tapi kalau Bang Fahmi sendiri sebagai seorang advokat juga seperti apa Bang? Melihatnya seperti apa sih Bang Fahmi? Tindakan naik ke atas Saya meja belum seperti lihat itu. kalau itu. Bang Pam itu nggak main sosial media, Itu Gili. contempt of court. Beda Ya. dia. Jadi hal-hal yang melanggar. Tapi apakah itu setelah sidang? Apakah dalam proses sidang? Coba Anda sidang, bisa Pak. jawab. Lagi proses sidang. Proses sidang apa setelah sidang? Proses sidang, lagi proses sidang. Asmar ngamuk.
Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya, kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup. Iya. Cuman kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia terima. Akhirnya teriak-teriak gitu. Mungkin dalam undang-undang. Dia nggak main TikTok, dia nggak main IG, jadi harus jelasin. Itu biasanya majelis hakim yang akan memutuskan. Itu contempt of court, itu penghinaan terhadap persidangan. Bang, bisa kena pasal berlapis gak sih Bang, atau kena hukuman penjara gitu kalau Nah dilaporin? sayangnya, nih gue jawab nih ya, pinter nih, ya kan, walaupun gue belajar hukumnya otodidak ya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu, lo bisa langsung dipenjara saat itu juga. Cuman di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lo teriak-teriak di majelis hakim ya Bang ya, belum ada undang-undangnya. Jadi mungkin begini. Kali meluruskan kalau simpang siur nih kan. Lagi. Katanya putus Lumayan. Gak usah ngurusin percintaan gua. Ya, itu juga masih 1 bulan. Lu mau pada ngapain sih? Jadi masih hubungan sekarang sama Nicky. Nah, itu urusan kalian. Kalau kalian sedih itu urusan kalian. Putus nggak putus itu urusan gue. Ya. Tapi masih hubungan gak sih Nicky? Ya, ada putus nggak putus ya urusan aku lah. Tapi masih sekarang masih harmonis sama Matthew apa gimana? Masih dia seneng banget nanti dikira Udah, beneran gue putus tuh mau lagi. private romansa romansa ya. Jadi gue nggak Alasannya apakah Nicky mau private Ya soal terserah gua. Habis kalau gua nggak private kalian ngurusin, semua ngurusin. Dikit-dikit gua nempel cowok, langsung digosipin. Dikit-dikit gua nempel cowok, digosipin gitu. Jadi ditegasin berarti masih harmonis ya kan Nicky? Statement dari Abang sendiri seperti apa tadi Bang? Laura cantik banget hari sekarang. Di mana? Udah pacar baru ya Kak? Ini jangan panik, jangan panik. Lebih ganteng. Lebih ganteng pacar baru. Laura cantik, sudah balik seperti anak. Ditantang sama Rasman foto bareng Laura gimana? Gak jenguk dulu Mami. Rasman suruh cari duit aja biar bisa bangun rumah yang ceilingnya tinggi, jadi lehernya nggak begini terus. Ami udah ketemu sama Laura. Ini cabut apa nih? Aduh.